Angklung, tidaklah kau mengenalnya, salah satu alat musik warisan leluhur Indonesia, berkembang di daratan Sunda, menyebar ke hampir seluruh tanah Jawa. Lantunan gema indah dalam pertunjukan megah di gedung-gedung besar yang penuh akan penonton tertawa, dengan wajah sumringah menyaksikan para seniman memanjakan telinga. Tapi saat ini, bunyian angklung demi angklung tampak beradu dengan bunyi kendaraan. Dengan masker, hand sanitizer, dan bermodalkan jaga jarak antara satu sama lain menjadi lumrah bagi para seniman yang terjerat saat ini. Pandemik, si pengadang gaungan dari si anggota idiofon, alat musik ritmik dari barang-barang bekas pun menjadi sahabat menemani lantunan gema angklung yang tetap tak berkurang kualitas indah suaranya. Ember kecil kosong dibawa oleh anggota lain. Seniman berharap para penikmat si pengendara jalanan memberikan receh demi receh untuk seniman bertahan dalam keterpurukan hiruk pikuk ekonomi. Berputar otak memanglah solusi yang tak mau dilakukan para seniman. Menampilkan permainan angklung jalanan tanpa biaya sewa dengan cap standar murahan, itu pun mereka lakukan, asal angklung seni musik ini tetap eksis, diingat generasi tua hingga muda. Bahkan saat COVID-19 menjadi wabah, hampir semua seniman menjadi sulit menghadirkan kebudayaan. Tapi apalah daya, dukungan minim dan keterpurukan ekonomi dalam pandemik tak bisa dipungkiri. Setidaknya sudah ada usaha dengan cap murahan yang berhasil dilakukan demi kebudayaan Nusantara tercinta. Budaya Indonesia, berjayalah, dan wahai generasi muda, bantu budaya Nusantara agar dapat diingat dan dihargai sepanjang masa. Jakarta. Siapa sih yang tidak kenal dengan Jakarta? Pasti di benak kalian, bila mendengar kata Jakarta, pasti langsung tertuju pada bangunan yang megah, kota yang ramai, dan juga jalanan yang macet. Jakarta merupakan kota metropolitan yang saat ini mengemban tugas sebagai pusat bisnis, ekonomi, dan pemerintahan yang terpusat di sana. Pembangunan di berbagai sektor seperti infrastruktur, transportasi massal, serta fasilitas penunjang lainnya sedang gencar dilakukan demi merubah image kota metropolitan. Maka tak heran, Jakarta merupakan salah satu kota tersibuk di Indonesia. Tetapi, tahukah kamu bahwa Jakarta mempunyai suku asli yang bernama suku Betawi? Suku Betawi merupakan suku yang tinggal di sekitar Jakarta yang sudah ada dari zaman Batavia. Saat ini, suku Betawi seakan terpinggirkan imbas dari arus urbanisasi. Budaya asli Jakarta banyak yang terpinggirkan. Salah satunya adalah ondel-ondel. Ondel-ondel digambarkan sebagai boneka yang besar. Menurut Benyamin Sueb, ondel-ondel biasanya diciptakan sepasang. Ondel-ondel laki-laki
biasanya dicat berwarna merah, sedangkan ondel-ondel perempuan dicat berwarna putih. Dahulu, kehadiran ondel-ondel difungsikan sebagai penolak bala dari wabah penyakit yang terjadi pada saat itu, mengusir hama dari perkebunan warga, serta menangkal hal-hal jahat yang mengganggu masyarakat setempat. Tak heran bila ondel-ondel memiliki wajah yang menyeramkan. Seiring perkembangan zaman, ondel-ondel berubah fungsi sebagai penyemarak pesta rakyat, sebagai penyambutan tamu kehormatan, dan sebagai arak-arakan pengantin sunatan atau dalam acara pernikahan. Seiring perkembangan zaman, ondel-ondel mulai dilupakan oleh masyarakat sebagai imbas dari arus globalisasi. Arus globalisasi ini tidak dapat dicegah di zaman sekarang ini. Terlebih lagi, bagi masyarakat milenial, ondel-ondel dianggap sebagai hal yang kuno. Banyak sekali generasi milenial yang enggan melestarikan budaya ini. Kini, banyak seniman ondel-ondel justru menjadikan ondel-ondel sebagai alat yang digunakan untuk mengamen. Sungguh miris, sebuah nilai budaya yang tinggi ini bisa hilang maknanya, sehingga dapat menghilangkan esensi ondel-ondel sebagai salah satu warisan budaya Betawi. Sisi positifnya adalah para seniman ini memperkenalkan budaya Jakarta seperti ondel-ondel kepada masyarakat luas. Maka dari itu, kita sebagai generasi milenial harus melestarikan budaya asli Betawi, termasuk ondel-ondel. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti pertunjukan ondel-ondel menjadi kenangan bagi masyarakat DKI Jakarta. Jangan sampai ondel-ondel menjadi sejarah bagi masyarakat DKI Jakarta. Si Paha Lima merupakan sebuah tradisi leluhur Batak untuk mensyukuri hasil panen, khususnya bagi mereka yang menganut kepercayaan Malim. Malim merupakan kepercayaan leluhur Batak, sedangkan Parmalim artinya orang yang menghayati kepercayaan Malim. Kepercayaan leluhur ini berkiblat kepada Raja Sisingamangaraja 12. Di pusat pemukiman Parmalim di Desa Huta Tinggi, Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, tradisi Si Paha Lima jamak dijalankan setiap tahun. Tradisi Si Paha Lima ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki, rahmat, dan karunia yang telah diberikan di Batam mulai jadi Nabolon selama setahun. Pengakuan leluhur Batak terhadap kuasa mulai jadi Nabolon atau pencipta semesta tidak sebatas pribadi yang kudus, tapi juga sebagai sosok yang berdaulat atas alam, manusia, dan seluruh sendi kehidupan. Termasuk di dalamnya berdaulat atas seni dan budaya yang melekat di tengah masyarakat. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setahun sekali berdasarkan penanggalan Batak yang disebut Parhalaan. Pada saat memasuki bulan Sipahatolu atau bulan ketiga, masyarakat sudah bersiap-siap untuk memetik hasil panen. Sebagian disimpan untuk musim tanam yang akan datang, namun matumuna atau hasil panen pertama akan dipersembahkan kepada Debatam mulai jadi Nabolon.
Memasuki bulan Sipaha Opat atau bulan keempat, ketika masyarakat sudah selesai memanen semua hasil jerih payah, maka persiapan untuk persembahan akbar pun dilakukan. Sehingga pada bulan Sipaha 5 atau bulan kelima, Raja Ihutan yang menjadi pemimpin kepercayaan sekaligus pimpinan ritual pada Sipaha 5 akan melakukan Samisara Pusara atau penentuan hari penyelenggaraan upacara Sipaha 5. Tradisi tersebut pun dilakukan di Komplek Balai Pasogit atau Balai Asal Usul yang konon dijadikan sebagai tempat peribadatan di mana terdiri dari 4 bangunan yang dihiasi dengan gorga atau arsitektur Batak. Adapun upacara tradisi Sipaha 5 terbagi ke dalam 3 bagian dan diadakan selama 3 hari berturut-turut, yakni persahadatan atau pembukaan, pameleon bolon atau persembahan sesaji, dan panantion atau penutup. Dalam ritual ini, masyarakat Malim menggelandang seekor kerbau ke altar sebagai kurban persembahan. Kerbau itu dinamai Horbo Sitiko Tanduk Siopat Pisoran. Umumnya kegiatan ritual ini diikuti orang tua, remaja, bahkan anak-anak. Ritual ini diiringi musik Ogung Sabangunan dan umat Parmalim manortor atau menari sahadaton mengiringi penyerahan sesembahan kepada Tuhan. Saat tengah hari, Ogung Sabangunan bertalu-talu, pucuk pimpinan Parmalim keluar secara berbaris dari dalam balai persantian. Tangan mereka sembari merapalkan doa demi mengirimkan persembahan yang disusun oleh Raja Ihutan kepada Mulai Jadi Nabolon. Mereka merengsek menuju langgatan atau panggul utama yang ada di halaman. Sementara di tengah halaman, seekor horbo atau kerbau diikat pada sebuah tiang borotan tepat di sebelah langgatan. Kerbau itulah yang kemudian disembelih untuk dikurbankan. Parmalim percaya borotan merupakan simbolis bagaimana manusia harus memperlakukan lingkungan. Jika manusia menebang 1 pohon, maka harus menanam kembali 1 pohon supaya menjaga keseimbangan alam. Sebab bersahabat dengan alam juga menjadi salah satu ajaran sekaligus didikan yang kentara pada masyarakat Parmalim. Bagi Parmalim, budaya bukan sekadar panduan spiritual, melainkan serupa suluh bagi kehidupan sehari-hari, baik di tengah keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Kebudayaan dan kearifan lokal adalah benteng pertahanan dari serangan budaya asing yang berseberangan dengan nilai-nilai agama dan tradisi kita. Untuk itu, umat Parmalim dengan teguh menjaga adat istiadat dengan alasan kebudayaan Batak sudah menjadi patron di dalam kehidupan sehari-hari. Kesungguhan menjaga budaya dan tradisi ini demi merawat keluhuran budaya yang diwariskan leluhur, sebab budaya adalah saringan yang efektif terhadap gempuran budaya asing.